akses untuk konfirmasi juga ini dibatasi gitu ya kan? Dengan alasan media Anda belum terverifikasi. Padahal di sisi lain proses verifikasi ini sebenarnya sudah lama. Mau diapakan teman-teman yang main di media platform media sosial? Karena itu tidak digawangi, itu menjadi persoalan ketika ada masalah hukum. Organik swasta juga tidak salah ya? Tidak salah, sepanjang rambu-rambunya tidak disalahgunakan. Tadi kayak gini, saya biayain UKW ya, tapi kalian kerja untuk saya gitu. Kan. Nah, itu yang jadi persoalan. Kaitan dengan pendataan, ada di beberapa organisasi seperti Pemda ini juga dijadikan rujukan dalam artian itu untuk memang melakukan memberikan akses lah gitu ya, akses artinya untuk akses melakukan peliputan karena mereka berbasis data dari Dewan Pers. Jadi sehingga sementara tadi disampaikan sama Pak Agung ini karena mungkin keterbatasan personil ya kan, sehingga proses ini lagi jalan tapi kemudian belum terverifikasi, belum terinput 100% gitu ya kan. Nah, masih dalam masa proses. Tapi kemudian ada beberapa Pemda yang akhirnya melakukan pembatasan. Media Anda ini belum terverifikasi. Sehingga ketika wartawan juga melakukan konfirmasi, akhirnya dia tidak mendapatkan akses itu. Nah, ini seperti apa Pak Agung? Iya, itu faktanya memang betul di beberapa tempat ada yang menerjemahkan demikian. Bahwa dengan adanya pendataan yang dilakukan oleh Dewan Pers, maka di beberapa tempat itu Pemda mengambil kebijakan seperti yang disampaikan bahwa mohon maaf kepada terutama kaitan Pemda bekerja sama dengan media karena berkaitan dengan anggaran, maka yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Nah, ini sempat ditanyakan juga, apakah Dewan Pers juga memberikan strength gitu kan kepada Pemda untuk hanya boleh bekerja sama dengan media yang sudah terverifikasi. Saya jelaskan kami tidak pernah. Tetapi ketika ada kebijakan dari Pemda, ya saya pikir kita juga harus hormati. Karena dalam beberapa kasus saya tanya, kenapa Anda punya kebijakan seperti itu? Pak, ini kan menyangkut tata kelola, Pak. Ini kan uang negara yang harus kami pertanggungjawabkan. Kepada siapa kami berikan? Kan tentu kepada media yang memang sudah jelas nih. Terutama tadi kontennya, Pak. Gitu kan. Karena tadi kalau medianya ada, ketika kita komplain, jelas Pak, orangnya di mana, ininya di mana. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, Pak. Tadi misalnya, Pak, belum terdata, masih ada pertimbangan. Jadi istilahnya kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3 lah gitu kan. Tetapi menurut saya sekali lagi kami menghormati betul itu kebijakan Pemda, tapi ketika dibenturkan gitu kan, kemudian Pak, Bapak membuat kebijakan sehingga jadi perdebatan atau menjadi persoalan, kami mendapatkan maaf nih kerjasama ya gitu kan. Ya saya kembalikan, yang membuat aturannya Pak Pemda, ya sampaikan saja. Pemda barangkali punya kebijakan tersendiri. Tapi ketika Pemda menyampaikan, Pak, izinkan kami karena pertimbangan itu menjadi dasar, saya bilang silakan saja disampaikan. Tapi kalau pertanyaannya disampaikan kepada Dewan Pers, Pak, apakah itu menjadi dasar Bapak menyampaikan? Kami tidak pernah. Nah, justru kami terus mendorong tadi supaya akselerasinya jalan nih. Di orang disuruh berbuat baik, suruh melengkapi data administratif. Salah satu upayanya tadi mendorong melakukan berbagai upaya uji kompetensi yang kebetulan ada anggarannya dari pemerintah untuk kita gunakan uji kompetensi. Sekali lagi ini tidak dalam posisi membeli wartawan gitu kan, karena dibiayai pemerintah, enggak. Pemerintah juga punya tanggung jawab bagaimana komunitas pers, ekosistem pers berkembang baik dan sehat. Pemerintah juga akan kerepotan kalau kemudian komunitas persnya bermasalah gitu kan, menghasilkan produk yang salah. Kebijakan pemerintah juga tidak sampai ke masyarakat gitu kan. Masyarakat mendapat informasi yang salah gitu kan. Justru malah lebih berlimpah informasi yang menyesatkan gitu kan dari mana-mana. Nah, ini rasanya menarik sehingga tadi kita terus mendorong, pemerintah juga punya atensi. Nah, sebetulnya yang saya masih punya mimpi, kami punya mimpi, harapannya tidak harus menunggu dari Dewan Pers soal uji kompetensi. Bisa juga teman-teman dari tadi organisasi melakukan uji kompetensi karena memang sebagai lembaga uji. Hanya persoalannya balik lagi pemerintah daerah gitu yang bersinggungan langsung gitu kan, rasanya juga bisa menjadi bagian yang ikut andil untuk melakukan uji kompetensi mandiri. Artinya Pemda dengan segala aturan, misalnya punya anggaran juga untuk kegiatan media, kan tentunya ada tuh pemasang iklan, berita dan segala macam, liputan dan segala macam. Kalau itu juga bisa dialokasikan untuk kegiatan mendorong lebih banyak wartawan di daerahnya untuk
punya kualitas kompeten dalam hal pemberitaan, maka bisa juga melakukan itu. Dan menurut saya itu lebih bagus lah, karena animo orang daerah terakhir itu sangat-sangat antusias. Hanya persoalannya kami juga mohon maaf, keterbatasan masalah waktu, keterbatasan masalah anggaran, keterbatasan masalah penguji. Iya, jadi memang sepakat itu Pak Agung. Ketika wartawan semakin kompeten, tentu produknya juga kan akan mengalami peningkatan juga, sehingga konflik-konflik itu bisa diminimalisir. Betul. Nah, kemudian yang pertama saya ingin diskusi sedikit dengan Pak Agung. Saya tidak menyoal persoalan tadi pendataan itu soal anggaran. Kalau saya merasa anggaran itu ya hak sebuah organisasi mau diberikan kepada siapa. Ini kan market lah gitu. Betul. Terserah konsumen dia mau beli barangnya di mana gitu, dia mau belanja di mana gitu. Hanya ini kadang-kadang ini saya lihat ini terlalu meluasnya akhirnya termasuk akses untuk konfirmasi juga ini dibatasi gitu ya kan, dengan alasan media Anda belum terverifikasi. Padahal di sisi lain proses verifikasi ini sebenarnya sudah lama, tapi ini kan masuk dalam waiting list karena mungkin banyak sekali dari Sabang sampai Merauke dikerjakan hanya beberapa orang gitu ya kan. Nah, itulah kemudian yang terjadi di daerah. Saya nggak menjual soal anggarannya gitu Pak Agung, tapi persoalan mengenai akses untuk dia kemudian bisa mengakses informasi dari organisasi tersebut. Nah, ini seperti apa Pak Agung? Dalam banyak hal teman-teman juga punya inisiatif. Jadi ketika hal itu terjadi, mereka menyampaikan dan betul jawabannya misalnya dari Pemda misalnya dinas terkait, anggaplah ya, Pak, saya belum bisa memberikan akses kepada Anda karena Anda belum itu. Si pewarta, si medianya bilang, Pak, mohon maaf Pak, barangkali Bapak bisa minta penjelasan kepada Dewan Pers terkait dengan hal ini. Kan Bapak selalu menyampaikan Bapak belum terdata di Dewan Pers. Nah, ketika tersampaikan kepada kami memberikan penjelasan seperti tadi bahwa ini adalah proses gitu kan, sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman terkait dengan proses mendapatkan akses berita, kerjasama dan lainnya itu menjadi bagian yang terpisah. Nah, kami bersyukur dalam beberapa kesempatan, oh iya gitu ya Pak, iya. Jadi sekali lagi ini penjelasan yang harus disampaikan. Nah, dalam beberapa kesempatan juga ketika kami turun ke daerah, kami juga menyampaikan hal itu. Tetapi ketika ada kasus begitu, teman-temannya kreatif, Pak, karena Bapak selalu menyebut ini persoalan di Dewan Pers, maka kalau saya ngomong rasanya benar sendiri Pak, kita bertanya ke Dewan Pers ya Pak. Nah, itu juga dilakukan. Jadi sebetulnya ini bagian dari upaya sama-sama memberikan penjelasan supaya tidak dalam posisi ambigu gitu kan. Satu sisi dibilang baik, tapi ketika proses sedang baik terlalu saklek gitu kan, letterless gitu kan. Enggak bisa gitu kan. Jadi menafsirkannya terlalu bias gitu ya kan. Kemudian nih Pak Agung, bicara tadi uji kompetensi. Kalau saya ambil angka dari angka 1 sampai angka 10 gitu ya. Di angka berapa keseriusan Dewan Pers dalam meningkatkan kompetensi wartawan kita di seluruh wilayah di tanah air? Kalau saya menghitungnya tidak 1 sampai dengan 10 di angka berapa, rasanya di angka yang paling tinggi, sangat-sangat serius 10. Kenapa? Karena tadi kita berharap punya tanggung jawab, sekali lagi dalam amanat dan undang-undang jelas fungsi dan tugas Dewan Pers itu kan, bagaimana mendorong kompetensi. Jelas itu bunyinya tidak bisa ditawar-tawar. Hanya persoalan tadi letak geografis, jumlah kapasitas, dengan segala cerita narasinya. Termasuk gitu kan, dukungan finansial. Gitu tapi sekali lagi lah itu kan problem klasik lah gitu kan. Kalau orang punya duit tapi tidak punya kreativitas dan tidak melakukan juga tanggung jawab, tidak jalan. Upayanya banyak dilakukan. Nah, Dewan Pers tidak mau terjebak di situ, maka beberapa kegiatan dan kita bersyukur gitu kan. Ini kan sebetulnya kayak macam UKW gratis harusnya dari tahun 2020. Tetapi kan 2020 masuk di pertengahan Mei Juni kan ada Covid. Sehingga kita delay gitu kan. 2020 sempat sekali ada di Padang. Tapi kemudian berikutnya sudah cut off karena sudah semua tidak boleh ada akses kegiatan kan. WFH dan segala macam. Nah, kemudian masuk di 2021 agak melandai, kita selesaikan. Dan kalau tidak salah saya sudah habis nih. Di 2021 tuntas sudah semua provinsi di Indonesia melaksanakan UKW yang dilaksanakan Dewan Pers dengan lembaga uji. Jadi Dewan Pers tidak pernah menguji peserta UKW. Yang melakukan uji itu adalah lembaga uji. Di mana lembaga uji yang ada saat ini kurang lebih sekitar 28-30 lembaga uji tersebar di seluruh Indonesia, terutamanya dominan di Jawa ya. Bisa akademisi dalam artian kampus gitu ya. Berarti sorry nih Pak Agung, di tahun 2021 termasuk salah satu yang prioritas dikerjakan oleh Dewan Pers adalah
meningkatkan, melakukan uji kompetensi, gitu Iya, ya? iya. Itu menjadi sangat prioritas karena tadi jangan orang didorong-dorong baik tapi Iya. tidak difasilitasi. Nah, harapannya ketika situasinya positif, MB-nya positif, tadi kita juga mendorong Pemda Iya. gitu kan. Atau ada macam, mohon maaf nih. Misalnya sebutlah ada perusahaan punya CSR besar gitu ya. Kemudian menggelontorkan, Pak, daripada mohon maaf nih gitu Pak. Iya. Daripada saya juga Jadi tidak salah ya, Tidak menggandeng swasta juga tidak Nggak salah ya? nggak salah. Sepanjang Oke. rambu-rambunya tidak disalahgunakan. Tadi Iya, saya gini, iya. saya biayain UKW ya, Tapi kalian kerja untuk saya gitu. itu kan. Nah, itu yang jadi persoalan itu. Jadi memang agak hati-hati, tapi sekali lagi itu yang kami dorong karena sekali lagi Iya. Yang penting nggak ada kesepakatan jahat di situ, gitu ya? Iya. Ini kita bicara normatif ya, Pak. Jadi kalau dibilang, Pak, mana bisa, Pak, namanya kita kenal, itu lain cerita. Itu namanya Iya. rasa sepertinya. Tapi kalau kita bicara normatifnya, itu dulu. Jadi sekali lagi kita mendorong supaya terus tadi bagaimana ekosistemnya di uji kompetensi baik, karena harapan tadi kita outputnya, Iya. beritanya, kontennya itu baik karena dibuat oleh orang-orang yang paham, mengerti, kompeten akan sebuah pemberitaan dari mulai ujung sampai Iya. di ujung akhir, sehingga masyarakat mendapatkan konten berita yang layak dikonsumsi. Tadi keberimbangan informasi, edukasinya ada, informasinya ada gitu kan. Karena tadi sekali lagi harapannya tidak hanya mengolah 5W1H, tapi tadi ada impact, dampak pemberitaannya, orang merasakan. Tadi saya cerita tentang ekonomi, wartawan cerita tentang ekonomi, tentang hukum, tapi saya nggak ngerti antara petitum gitu kan, kemudian dengan putusan, apa ini gitu kan. Begitu baca orang bingung, salah. Karena kenapa tidak mendapatkan edukasi? Persoalannya kenapa? Ya pewartanya juga tadi bukan orang hukum. Iya, Ketika sehingga salah kutip. Iya. Ketika bicara olahraga gitu, orang dia nggak senang olahraga main kasti atau main bola di luar gitu kan. Kemudian dia membuat berita tentang liputan olahraga sepak bola, salah menulis gitu Iya. kan. Salah Sementara di berbagai des itu banyak istilah-istilah, bahasa-bahasa Ya, khusus terkait itu gitu. Itu jadi sekali lagi ini menjadi penegasan bahwa kita nih wartawan juga manusia, punya keterbatasan gitu kan. Semakin lama senioritas betul, tapi semakin lama juga kemampuan orang merespon, mengingat gitu kan. Nalarnya juga mau tidak mau. Makanya ini menjadi persoalan, orang jadi profesional gitu kan. Kompetensinya ada. Barangkali itu sih yang sangat penting. Nah, kemudian begini Pak Agung. Hari ini kan ini yang namanya media massa terus berkembang, ya. Media massa terus berkembang, saluran informasi Ya. seperti media sosial. Ini platformnya terus juga berkembang gitu. Ya. Nah, lalu kaitan dengan perkembangan teknologi hari ini, nah, dari Dewan Pers sendiri, hal-hal apa yang paling ditekankan terhadap para pelaku-pelaku pers ini? Ya, sekali lagi era transformasi bukan satu keniscayaan. Oke. Bergerak terus dari awal pun sebetulnya kalau kita bicara tentang profesi wartawan, orang selalu mengidentikan wartawan itu orang yang serba tahu. Urusan apapun gitu kan dikaitannya dengan wartawan. Orang segala tahu. Jalan rusak aja kita ditanya, Pak itu Pak wartawan, tanyain Pak, lampu mati Pak wartawan Pak gitu. Urusan apa aja jadi urusannya kita dianggapnya lebih tahu. Artinya kita juga harus sadar diri untuk terus mengupgrade kemampuan kita. Nah kemudian ketika bicara alih teknologi dari analog ke migrasi dengan platform media, ya mau tidak mau segmentasi pembaca dalam hal ini barangkali teman-teman muda gitu kan punya passion sendiri. Ya barangkali kita selalu ngomong dengan media sosial dengan beragamnya. Hari ini sudah betul Bang Donald gitu kan, ada bicara Twitter, ada bicara IG, ada bicara Facebook, itu mau tidak mau gitu kan, ada YouTube. Itu memang yang digandrungin oleh teman-teman yang pangsa besar pembaca atau pangsa besar pengguna media sosial. Jadi tidak salah kemudian mengambil pangsa itu. Tetapi barangkali mohon juga jangan dilupakan media mainstream utamanya, media cetak utamanya, media elektronik utamanya. Karena kalau tidak nanti jadi kebanting juga gitu kan. Nah, ini menjadi menarik karena Dewan Pers walaupun tidak menjamah media sosialnya, tetapi rasanya ke depan kita juga harus mengakomodir nih. Saya belum tahu nanti kapan. Artinya gini, mohon maaf gitu. Apapun ceritanya keberadaannya ada. Suka tidak suka itu menjadi bagian orang yang mau tidak mau kadang-kadang menjadi referen ya. Karena kenapa? Dia melihat, mohon maaf nih, ada sebagian besar medianya dibacanya pusing gitu kan. Apalagi dengan cerita katanya abal-abal, udahlah yang paling gampang aja lah.
gitu kan. Bahkan orang dalam beberapa kesempatan, mohon maaf ya, saya bilang ini bukan media, tapi jadi rujukan. Orang mau tahu sesuatu yang paling awal, dia larinya bukan ke media, larinya ke TikTok. Padahal TikTok itu kan bukan media, tapi orang dibilang kenapa? Kayaknya saya kalau mau dapat sesuatu Pak yang update itu larinya ke TikTok deh Pak. Nah ini menjadi persoalan, jadi sekali lagi Dewan Pers bagaimana mengantisipasinya, kami mendorong dalam beberapa diskusi di internal kami bahwa ini media sosial mau diapain nih? Sudah lahir, bahasanya bukan anak haram ya, sudah ada, artinya mau dipayungi. Kalau nggak dipayungi jadi liar, kalau mau dipayungi mau diapain nih? Ini keniscayaan, yang mau tidak mau sudah ada dan impactnya juga masih dipertimbangkan. Kalau itu menjadi lebih baik, kenapa tidak gitu kan? Nah ini kita belum tahu. Tapi yang tidak kalah penting sekali lagi, saya juga masih merasa agak galau dan ini menjadi catatan barangkali kalau hari ini teman-teman, terutama pemangku kepentingan juga melihat, mendengar apa yang kita sampaikan hari ini. Tadilah teman-teman itu, terutama pemangku kepentingan ya pemerintah terutama barangkali, yang tadi mereka punya kanal sendiri, kanal media sosial, YouTube lah, IG lah, ada segala macam. Mereka bersiaran, saya nggak ngerti dasarnya mereka itu kan bukan media. Bagaimana legalitasnya? Kalau saya Iya, potong begini. iya. Kalau kemudian di Undang-Undang Pers kan menyebutkan kalau seumpama perusahaan pers itu berbadan hukum Indonesia. Iya. Kalau kemudian mereka juga berbadan hukum, Iya. apakah itu termasuk produk pers? Gitu? Ya sekali lagi. Sementara itu dikelola bukan oleh orang-orang pers. Yang menjadi persoalan tadi, pertama itu. Oke. Kedua, ada kaidah persnya nggak sih? Ya. Saya kadang-kadang debatable begini. Ada orang bilang ini, Pak, orang tidak usah pakai badan hukum, tapi sepanjang produknya adalah sesuai dengan kaidah jurnalistik, gitu kan? Taat dengan kode etik jurnalistik, taat dengan pedoman media cyber, tidak pernah melanggar, maka aman-aman aja Pak. Buktinya yang punya badan hukum melanggar Pak. Ini kan jadi pembenaran di satu di antara sekian banyak yang benar. Ya. Jadi sama ketika tadi kasusnya sama, Pak, nggak usah Pak, gitu kan. Kita ini sudah nggak usah pakai punya SIM Pak, gitu kan. Kenapa? Sepanjang saya naik motor bisa, ngapain pakai SIM Pak? Nah, tapi persoalannya ketika ada masalah gitu kan, kemudian merefernya kemana? SIM-nya nggak punya, itu masalah. Kalau ini punya SIM, ada masalah kan beda cerita. Jadi sekali lagi ini menjadi persoalan Pak sangat serius. Jadi ini makanya saya dalam kesempatan ini barangkali menghimbau kepada teman-teman yang memang menggunakan fasilitas itu, terutama tadi ya para pemangku kepentingan, ya menjadi pertanyaan. Kalau kita sepakat bahwa pers adalah pilar keempat demokrasi, di mana dalam Undang-Undang 4099 tentang pers menyebut bahwa perusahaan berbadan hukum untuk pers. Kedua, ada turunan yang lainnya yang tidak kalah penting gitu kan. Ini produknya masih jelas. Jadi banyak ini jadi tren nih. Teman-teman wartawan person gitu ya. Kemudian dia punya kreatif di rumah bikin sendiri tuh. Begitu kena kasus jadi masalah, dibilang saya kan wartawan Pak, tapi persoalan tadi tidak terjawab. Nah ini menarik, jadi sekali lagi Pak, platform tidak bisa kita pungkiri terus berkembang. Mau tidak mau kita juga harus mengakomodir, tapi persoalannya ini menjadi tanggung jawabnya siapa? Karena begitu terjadi sesuatu, sampai hari ini pasti larinya undang-undang ITE. Tidak ada yang membina nih, malurnya kemana nih? Mohon maaf nih, apa mau ditarik ke KPI, apa mau kemana gitu kan? Sehingga jelas. Sampai sekarang belum ada yang memayungi gitu belum ya? Ada. Jadi ini kalau Kominfo kan suka bilang bahwa sampai hari ini dia sudah memverifikasi media-media yang dianggap bukan verifikasi, mana yang punya potensi bermasalah gitu kan. Tapi ini kan beda. Ini larinya kemana? Karena saya bilang kemarin bahwa ketika kita membuat satu konten muncul di media sosial, kemudian banyak orang yang ikut melihat, ikut menikmati, maka pastinya saya dapat, media sosial juga dapat. Anggaplah di YouTube-nya viewernya banyak, YouTube juga dapat, orang lari ke YouTube kan. Saya punya IG-nya dapat dong. Saya masuk ke Google-nya juga dapat dong. Tapi ketika kemudian saya membuat produk saya kemudian diaduin orang, masuk sampai peranah misalnya ke pihak kepolisian, kan saya harus bertanggung jawab. Tapi apakah media sosialnya tadi ikut juga berpartisipasi bertanggung jawab? Kan tidak, rasanya tidak fair juga. Jadi harus juga dipikirkan hal begitu. Memang kesannya terlalu jauh kita berpikir, tapi ya memang realistis, kita harus berpikir hari ini, besok dan ke depan. Kalau kita berpikirnya hari ini untuk hari ini, ya sekali lagi kita ini pewarta yang sekali lagi rasanya dalam satu momen yang bersamaan, hari ini kita ngomong di sini, kemudian setengah menit lagi saya sudah ngomongin Amerika, mana? Oh, mungkin orang berpikir ini orang sakit kali, stres kali. Kenapa?
kok badannya di sini bisa cerita kemana-mana. Faktanya demikian kan. Iya. Kita di rumah kadang-kadang mohon maaf bercanda gitu. Kalau dengan pembantu, kenapa kita bangun baru jam 4:30 mau sholat subuh, mau ibadah gitu kan. Pembantu sudah duluan jam 4. Dia sudah pegang gadget, dia sudah pegang Google, dia searching kemana-mana tuh. Begitu pagi bangun, Pak tadi pagi, mohon maaf gitu kan, ada kejadian ini Pak. Dia bilang, wih kamu tahu dari mana? Ternyata tadi dalam hitungan menit dia bisa mengakses kemana-mana. Jadi sekali lagi ini barangkali menarik dan betul, terima kasih diingatkan, mau diapakan teman-teman yang main di media platform media sosial. Karena itu tidak digawangi, itu menjadi persoalan ketika ada masalah hukum. Sementara kecenderungan gitu kan, orang-orang di luar sana terutama kaum muda gitu kan, membaca itu rasanya lebih passion. Padahal sebetulnya sama yang dibaca di koran dengan yang dibaca di media sosial. Tapi rasanya kayaknya kurang aktualisasi saat ini ya kita melihatnya bahwa ya terutama tadi bicara TikTok dan segala macam. Jadi ini saya berharap semua pihak bisa ikut terlibat membantu, terutama tadi mohon maaf dari Dewan Pers sedikit kembali. Harapannya karena kita menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan, semua berharap juga peduli dengan konten-konten berita, terutama tadi kalau ada penyimpangan dan lain-lain. Tetapi Dewan Pers dengan segala keterbatasannya, tanpa mengecilkan apapun juga, dengan 9 orang yang bekerja tidak dengan di daerah-daerah, maka terus mendorong agar tadi kualitas kemerdekaan pers terus berkembang. Dan kita memang bersyukur dalam indeks penilaian kemerdekaan pers dari tahun ke tahun kecenderungannya naik ya. Tapi sekali lagi ini kan perlu terus didorong nih, kita tidak boleh terlena karena tadi begitu banyaknya informasi dari luar yang juga mau tidak mau menjadi persoalan kalau tidak kita pilah-pilah. Kalau tahun 2021 salah satu prioritas dari Dewan Pers itu meningkatkan kompetensi lewat uji kompetensi. 2022 apa ini menjadi concernnya ini nanti nih Pak Agung? Ya, artinya kita melihat ke depan itu tetap menjadi concern yang tidak bisa kita pungkiri, menjadi tetap penting sekali kaitannya dengan pendataan. Ada target nggak Pak Agung? Contoh mengenai pendataan diselesaikan sampai kapan, uji kompetensi sekian persen sampai kapan gitu. Kalau buat kami barangkali kalau boleh meminjam tagline lebih cepat lebih baik ya. Hanya barangkali tadi kan akselerasi kami dengan 9 orang gitu kan, ditambah dengan tumbuh berkembangnya pembuat media itu ketinggalan jauh. Dan yang saya agak surprise itu, mohon maaf, saya pernah melakukan verifikasi ke tempat daerah yang tidak pernah saya dengar dan di peta pun sangat kecil. Karena tadi kalau orang membuat media televisi jelas dari kota provinsi, kota kabupaten. Ini media online sekali lagi sepanjang dia jaringan internetnya ada, aktenya bisa dibikin, notarisnya jauh di sana. Itu buat kesana aja naik pesawat, turun pesawat, naik pesawat kecil naik lagi kapal perahu berhari-hari ya. Iya. Padahal ketemu cuma sekali, 2 kali, habis itu pulang. Saya bilang, waduh, luar biasa. Nah, ini sekali lagi ini beberapa kendala gitu ya. Ini juga persoalan yang tidak bisa kita abaikan dan kita bilang, oh nanti ini nggak penting deh, yang ini nggak bisa juga. Mereka punya hak yang sama. Jadi sekali lagi semuanya sama, semuanya penting. Betul. Jadi apalagi juga dengan kasus-kasus misalnya, kalau tidak ada aduan dari mereka yang di sana, kita juga agak jauh menjangkaunya gitu kan. Makanya pertanyaannya gini, Pak, kenapa sih Pak Dewan Pers tidak di kota, provinsi, kabupaten ada? Ya undang-undangnya bunyinya begitu. Dan sekali lagi kami tidak dipilih oleh pemerintah, gitu kan. Jadi ini yang berbeda. Jadi memang uniknya begitu, selling point-nya begitu. Makanya ada upaya percepatan di antaranya gini, Pak, di beberapa waktu yang lalu 2 tahun terakhir kami menjabat ini adalah tadi, ketika teman-teman melakukan pendataan, belum tentu kami bisa mendatangi, sementara kan tadi maaf nih, Pak, di kami itu ada latah, Pak. Sepanjang belum ada verifikasi dari Dewan Pers, Pemda nggak mau Pak kerjasama karena dianggapnya berbahaya kalau nanti melakukan kerjasama pada yang belum clear. Kami mendatangi belum, saya tanya kapan sudah melakukan data Pak? Sudah 2 tahun yang lalu Pak. Saya belum didatang-datangin, kapan Pak? Akhirnya kami sepakat mengambil jalan pintas gini. Sudah gini aja, semua data yang disampaikan, bikin surat pernyataan terakhir. Semua data yang kami sampaikan betul adanya. Apabila di kemudian hari data yang kami sampaikan tidak betul, maka ada konsekuensi. Ini juga bagian dari upaya mempercepat tadi Pak. Karena kalau kami memang harus datang, idealnya begitu Pak. Tapi kalau harus menunggu, pertama anggaran, kedua situasi,
Apalagi kemarin Pak 2020, 2021, jujur itu kan benar-benar COVID Pak. Iya. Artinya sama sekali tidak ada berkegiatan di kantor. Kami tetap melakukan kegiatan rutin dari Zoom ke Zoom, gitu kan. Tidak berhenti kegiatan Dewan Pers, tapi ada rapat-rapat, ada menerima aduan dan segala macam itu akhirnya lewat Zoom. Iya. Sorry, saya mau pertegas Pak Agung. Ya. Ketika melakukan verifikasi administrasi, Ya. ya, ini kan syarat-syarat bisa dilakukan secara online, gitu. Mm. Kemudian ketika yang melakukan verifikasi berarti kan harus turun ke lokasi Untuk verifikasi faktual. faktual. Nah, makanya saya bilang tadi, bila mana kondisinya memungkinkan, itu betul. Tetapi jangan juga haknya orang kemudian terganjal karena Oke. tadi. Nah, lalu bagaimana solusinya? Nah, makanya saya bilang tadi, ketika verifikasi administratif dilakukan demikian. Ketika verifikasi faktual pun, gitu kan, kami minta misalnya gitu kan, Zoom nih. Oh, mana kantornya? Oh, ini kantornya. Oh, ini tempatnya ini. Persoalan kemudian orang bilang ini, saya bohongin aja Pak. Emang kan Bapak nggak tahu. Kan ada Iya. kunci tadi. Apabila di kemudian hari, harapan kita setelah situasi normal, kita berkunjung ke sana tidak sama dengan apa yang disampaikan kemudian, kan ada surat pernyataan yang bisa disampaikan. Dan Sekali lagi, ini udah dikerjakan? sudah mulai. Sudah dikerjakan? Sudah mulai. Berarti verifikasi faktual secara online? Ya, tetapi kemudian alhamdulillah nih tensinya kan mulai turun lagi nih. Ya. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi kemarin dalam situasi begitu kita membuat upaya demikian supaya pemohon tidak merasa dirugikan gitu kan. Artinya tadi kita mendorong untuk orang ikut pendataan, ketika sudah melakukan pendataan situ nggak datang gitu kan. Nah, sekarang dibalik nih, sudah dilakukan online. Nah, ini alhamdulillah sudah mulai lagi bertahap. Iya, karena memang secara apa ya, logika dengan pertumbuhan media sekarang yang begitu masif gitu ya, dengan jumlah personil di Dewan Pers, saya rasa ini adalah sesuatu pekerjaan yang teramat sulit sekali melakukan verifikasi faktual ini gitu. Kalau Pak Donald Iseng misalnya, mohon maaf nih ya, kalau pemohonnya itu adalah 365 saja. Artinya satu hari itu 1 tahun kami tidak pernah berhenti. Iya. Harus bekerja, gitu kan. Sementara tadi saya hitungnya sudah ribuan, Pak. Dan lucunya tidak dalam konsentrasi satu tempat, Pak. Sana di ujung sana, ujung. Dan sekali lagi yang kadang-kadang kita tidak pernah tahu daerah mana yang pindah-pindah transportasinya dan segala macam. Ini juga harus kita antisipasi Pak. Itu faktanya, geografis kita demikian. Makanya kalau kita diskusi dengan teman-teman, apa susahnya sih Mas Agung? Kalau cuma di Selampung aja barangkali nginep seminggu, ya sana pindah sini rasanya bisa juga. Makanya kita juga melibatkan kadang-kadang dengan konstituen di daerah. Ini bener nggak sih ada pemohon di sini? Iya. Bener nggak sih? Itu juga bagian di samping yang tadi misalnya Ya secara kan online. tadi kan ada 10 itu konstituen dari Dewan Pers. Mungkin ini bisa dilibatkan juga Itu juga dalam betul. rangka membantu verifikasi faktual itu. Betul, betul. Itu juga kita lakukan. Jadi ketika dalam kondisi begini, misalnya Lampung nih, misalnya aku tanya, ada teman-teman di Lampung, oh iya Pak, tolong dong ini cek ini ke sana sini nanti pendampingan dari kita. Itu supaya tadi membantu. Sekali lagi itikat baik teman-teman juga harus kita hormati. Jangan juga punten misalnya. Rezekinya mereka kita jadi kesannya menzolimi karena kenapa? Iya. Menunggu announce dari Dewan Pers yang Pak saya sudah 2 tahun yang lalu Pak sudah setahun yang lalu. Kalau kemarin 2020 saya masih bisa paham karena situasinya COVID lah ya. Itu sih Pak. Jadi memang yang tadi yang kita bahas Pak Agung itu terjadi. Iya. Ada penafsiran di beberapa organisasi lain seperti Pemda lah gitu ya kan. Iya, iya. Mereka kemudian berpatokan dengan itu. Iya. Padahal seperti kata Pak Agung itu tadi, ada beberapa teman mungkin sudah lama Iya. yang sudah menyampaikan syarat-syarat apa sih Iya. untuk verifikasi administrasi Iya, gitu. iya. Tapi kemudian belum pernah dilakukan verifikasi faktual. Iya. Sehingga kemudian sertifikat verifikasinya belum terbit. Jadi Iya, seperti iya. itu. Nah, kemudian ini Pak Agung, nggak terasa kita tadi bilang 45 menit kita diskusi, kita sudah 50 menit saking Terima kasih. asiknya nih Terima kasih. Pak Agung. Jadi mungkin yang banyak terjadi nih di masyarakat, tadi Pak Agung ada menyinggung sedikit soal kata abal-abal gitu ya kan? Iya. Nah, Pak Agung mungkin bisa bagi tips dengan pemirsa kita ini ketika menghadapi yang abal-abal seperti itu, apa yang harus dilakukan Pak Agung? Iya, baik, sekali lagi memang ini persoalan yang tidak gampang karena begitu sama similar persis. Jadi orang datang ya layaknya sebagai pewarta, dia punya kartu pers. Gayanya barangkali ya kurang lebih sama. Tapi saya mengingatkan untuk yang paling sederhana membedakannya, ketika kemudian dia datang, biasanya tidak sendiri. Biasanya 2, 3, 4 bergerombol. Kemudian dia selalu datang dengan tendensi meminta sesuatu, memberikan ancaman gitu kan. Pak,
ini ada sesuatu. Kalau Bapak tidak mau diberitakan, gitu kan. Sehingga tugas-tugas utamanya dia sebagai pewarta yang mencari berita tidak ada. Selanjutnya barangkali yang tidak kalah penting gitu kan, selain tadi datang dengan tendensi, kemudian tadi juga datang bergerombol gitu kan. Kalaupun dia berbentuk tulisan, biasanya tulisannya adalah nada tidak berimbang. Iya. Itu sudah bisa dipastikan ciri-ciri yang paling gampang sederhana itu dulu deh. Nggak usah kelewat jauh bahwa tadi sepakat di depan perusahaan pers adalah berbadan hukum. Saya takutnya mohon maaf gitu ya, untuk teman-teman nun jauh di sana untuk mengakses ini punya badan hukum atau tidak agak kesulitan. Kalau dia mau menelpon Dewan Pers sih alhamdulillah gitu kan, itu menjadi penjelas. Tetapi yang paling sederhana barangkali 3 itu ciri-cirinya. Sudah mereka bergerombol gitu kan, tendensinya meminta sesuatu, menekan gitu kan, memeras dan segala macam. Dan yang tidak kalah penting, coba aja tanya Pak, dia punya konten materi beritanya nggak sih? Gitu kan. Tapi kalau memang dia punya materi berita dan memang dia berbadan hukum dan begitu, itu namanya benar-benar persoalan berbeda Pak. Tapi ini kan kita bicara abal-abal. Biasanya mereka tidak punya dan publikasinya biasanya di media sosialnya mereka. Atau barangkali sama sekali enggak Pak. Gitu kan. Nah jadi sekali lagi ini khususnya barangkali masyarakat Lampung ya, dengan persoalan yang sama barangkali di daerah-daerah yang lain Pak, banyak tumbuh masif, maaf nih, ketika kemudian terjadi masalah dia berubah statusnya, Pak saya LSM gitu kan. Jadi begitu kita tanya, oh Anda apa minta uang segala macam, begitu dikejar ceritanya Pak saya LSM. Jadi ya ini juga nanti menarik Pak kalau barangkali nanti ada bahasan selanjutnya terkait dengan profesi ganda pewarta. Iya, ada ya pewarta, ya LSM, ya pengacara gitu kan. Macam-macam Pak. Gitu. Jadi nah itu gimana begitu Mas? Ya balik lagi ini kan menyangkut etik ya. Jadi kalau etik itu kembalilah bedanya, kalau etik itu kan sebetulnya kan etik itu kan paling tinggi di antara yang lainnya hierarkinya. Jadi kembali kepada masing-masing Pak, tidak salah juga ketika pewarta kemudian punya profesi yang lain, sepanjang tidak saling bersinggungan dan beririsan dengan profesinya. Iya. Tapi saya yakin begini Pak Agung, saya potong Pak Agung. Rata-rata kalau memang perusahaan itu sehat, dia pasti sudah ada perjanjian dari awal. Artinya dia harus memilih fokus di mana gitu. Kalau jadi wartawan, jadi LSM, pengacara. Saya rasa nggak ada perusahaan yang sehat yang kemudian memperbolehkan dia merangkap-rangkap seperti itu gitu. Nah dari situ artinya bisa kita lihat bahwasanya ketika ada yang seperti itu, ini tidak benar ini. Nah ini barangkali tadi Pak, karena bunyi undang-undang hanya mempersyaratkan berbadan hukum dan punya legalitas pengesahan Kumham. Saya tidak ada batasan bahwa untuk membuat sebuah media online misalnya harus punya modal misalnya 150 juta. Di mana modal itu didiamkan gitu di bank, tidak bisa digunakan selama kurun waktu misalnya setahun. Harapannya berarti selama setahun itu kehidupannya pekerja mendapatkan upah yang layak. Nah persoalannya kan tadi tidak sampai pada menjangkau itu gitu kan. Begitu sudah bikin akte dengan nilai yang relatif lah di masing-masing daerah. Saya nggak tahu di Lampung bikin akte penyiaran tuh berapa media tuh, 4 juta, 5 juta, anggaplah paling maksimal 10 juta. Kemudian setelah itu mereka tidak punya dana lagi untuk ngapa-ngapain. Jadi sekali lagi ini menjadi pertanyaan sebetulnya. Ketika nawaitunya dia membuat media, perlu dipertanyakan. Ini bukan persoalan kemudian Pak, kenapa orang mampu saja yang boleh media, kami juga boleh. Persoalannya bukan masalah itu, tapi barangkali integritasnya. Karena sekali lagi sepakat dengan yang disampaikan Abang tadi bahwa orang untuk bisa bekerja itu karena ada tanggung jawab pekerjaan, tetapi secara pribadi juga sudah terpenuhi. Kalau itu sudah terpenuhi, maka kecenderungan untuk melakukan penyimpangan sudah tidak pikiran lagi. Ini kan tadi begitu saya tanya ada beberapa kasus, mohon maaf Bang, Anda dalam persoalan ini kok ada sampai kejadian kayak tadi, Pak saya itu satu hari hanya dikasih uang transport 25.000 Pak, bulanannya kamu nggak ada Pak, jadi ya saya suruh nyari sendiri Pak. Lah kemana Pak? ini persoalan. Jadi saya pikir waduh gitu kan, ini sangat memprihatinkan. Jadi udah gitu pengelolanya hanya di rumah gitu ya, suami istri gitu kan, ya suaminya kerja sama istrinya juga hanya berdua aja TikTok, dia pekerjakan satu orang gitu bertiga. Jadi saya pikir wah hebat sekali. Nah ini yang menjadi persoalan nih Pak. Secara personal saya tanya backgroundnya mereka, dulu ada yang jadi pemborong, ada dulu mantan mencalonkan jadi caleg gak jadi gitu kan. Ini juga ya anak baru kerja serabutan
jadi ya tadi diikut serta jadi wartawan. Akhirnya nggak ada kegiatan, Enggak. ya kan? Menciptakan itu Ya. sebagai Ya. sumber Ya. mata pencaharian. Tetapi kemudian selalu dia memblending, Pak, ini adalah kebebasan pers. Ini adalah demokrasi, Pak. Sehingga Bapak tidak boleh melanggar HAM kami untuk melakukan usaha. Iya. Padahal kita paham bahwa, sorry, tadi malam barangkali cerita juga, bahwa kita punya 4 pilar katanya kan. Kita pilar keempat, eksekutif, yudikatif, legislatif. Kan pernah ada catatan karena kena persoalan hukum, korupsi dan segala macam. Iya. Pertanyaan saya, apakah wartawan itu adalah dewa? Wartawan itu adalah orang sepenuhnya 100% bersih? Ada juga. Dan sekali lagi Pak, kalau sudah bicara sipil, maka demokrasi itu ya alamnya berbeda. Karena kenapa? Angle-nya berbeda. Jadi sekali lagi ini menjadi persoalan penting, tanggung jawab kita bersama. Dewan Pers mendorong terus pendataan, mendorong terus uji kompetensi gitu kan. Proyeksi di tahun 2022 tadi. Terus bagaimana mengupayakan dan juga kita harus mengantisipasi kaitannya dengan platform, Pak. Karena sekali lagi itu tidak bisa dihindari, kalau tidak, mohon maaf, akan tergerus media, Pak. Harus akan terus habis, bertransformasi ya, gitu akan tergerus gitu kan. Walaupun saya yakin lah sepanjang media itu kredibel, punya akuntabilitas, punya kompetensi, akan tetap dinanti, akan dibaca orang. Saya cerita sampai hari ini saya masih baca koran di rumah, bukan karena gaya, tapi tetap saya masih punya passion membaca koran. Itu akan berbeda rasanya pegang barangnya. Tapi saya juga baca juga di media online. Nah, media online, media koran yang kredibel, yang kontennya tentunya tadi ya sesuai dengan kaidah jurnalistik gitu kan, layout dan segala macam, passionnya barangkali juga tidak kalah dengan kepentingannya pembaca, ditambah lagi blending dengan menggunakan juga media sosial bagian dari itu sehingga punya selling point gitu kan, packagingnya jadi beragam. Itulah, hari ini saya lihat kreativitas yang dibangun sudah sangat baik, itu juga bagian dari upaya tadi custom gitu kan. Orang yang main Facebook ini kan barangkali Indonesia bagian tengah gitu kan. Orang kalau menulis pendek-pendek gitu kan, larinya misalnya apa namanya ke Twitter. Tapi kalau mau panjang-panjang larinya kan ke YouTube. Iya. Kan jelas kan. Tapi kalau semua yang panjang dimasukin ke Twitter, mules pembaca. Ini juga bagian dari strategi kan. Betul, jadi kalau dibilang, betul. Pak, saya mau bikin konten panjang, mau taruhnya di mana, Iya. Mas? Saya taruh, Pak, di mana? Di Twitter. Iya. Bos, nggak nyambung, Bos. Iya. Bilang. Kedua, orang di luar Jawa misalnya gitu ya, dikasihnya misalnya, mohon maaf nih gitu. Ya ini sih balik lagi, belum tentu betul risetnya gitu kan. Senangnya misalnya Facebook, Bapak tempatkan ke Twitter, nggak ada yang mau pakai gitu kan. Nah, ini barangkali strategi yang harus dibangun. Dan sekali lagi, saya yakin lah media mudah-mudahan sepanjang sampai hari ini masih dianggap kredibel sebagai bahan rujukan, akan pada masanya juga kembali, Pak. Waktunya kapan? Sekali lagi kita harus terus bertransformasi. Jadi jangan, Pak, enggak sekali cetak, ya saya tidak mengecilkan ya. Tapi karena ada media lain juga platformnya berkembang, rasanya itu menjadi prioritas untuk ikut akselerasi perkembangan teknologi. Ini luar biasa ini diskusinya Pak Agung. Dari janji kita 45 menit sekarang sampai ke 60 menit gitu. Sama-sama, terima kasih. Nah, ini terakhir ini Pak Agung, baik. closing statement Baik. untuk masyarakat pers kita, untuk masyarakat publik kita ya dari Dewan Pers, pesan-pesannya Pak Agung. Ya. Closing statement Pak Agung. Baik, sekali lagi saya mengapresiasi dengan tumbuh berkembangnya subur media, tentunya harus diimbangi juga dengan kompetensi. Masyarakat juga punya hak untuk menilai satu karya produk jurnalistik, entah itu di media cetak, media online, cyber dalam hal ini, atau juga televisi dan radio. Sehingga sekali lagi ekosistemnya yang sudah baik terbangun semuanya, bisa menghasilkan situasi kondisi kemerdekaan pers yang betul-betul bisa dinikmati. Jadi semua orang bisa menyalurkan ekspresi tetapi penuh dengan tanggung jawab. Pembuat konten juga demikian, tahu betul aturannya sehingga masyarakat menikmati, mendapatkan informasi, hiburan, edukasinya, kemudian juga ada kepentingan sosial. Sekali lagi, media menjadi bagian sangat penting, elemen sangat penting, tapi mudah-mudahan digunakan, dipergunakan dan dipakai dengan oleh baik, orang yang betul dan baik. Saya rasa barangkali itu Dewan Pers menyampaikan apresiasi kepada semuanya. Ke depan kualitas pers sepanjang
tahun tentunya diharapkan menjadi lebih baik dari apa yang ada hari ini. Saya rasa barangkali itu, Pak. Baik, terima kasih Sama-sama, Pak. Pak Agung, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan dari Dewan Pers. Pemirsa, sahabat podcast Kupas Tuntas dimanapun berada, demikian tadi diskusi kami dengan Pak Agung. Tentu peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam mengoreksi pers, sehingga pers kita itu akan semakin baik, dan kemudian tentu kebaikan itu juga akan memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian tadi diskusi kami, kita ketemu lagi dalam diskusi-diskusi dengan tema baru dan narasumber yang luar biasa. Saya Donald Harsihotang pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak.